Oke. Upay, makasih banyak ya udah mau datang. Terima kasih juga Kak Makasih, Pringga. keren banget. Jadi teman-teman, Upay ini adalah salah satu relawan yang luar biasa dan kemarin baru selesai nih masa pengabdiannya di Papua ya. Jadi beliau ikut program yang kalau kata saya sih inspiratif ya. Nah sekarang kita kupas nih perjalanan Teh Upay. Namanya Ulfa sebetulnya Iya, ya, ini namanya lupa. Ulfa. Panggilan atau ID Instagramnya sih ya Upay ya, Upay. Upay ya. Jadi Upay. kalau yang mau tahu perjalanan lebih jelasnya ada di Instagram Teh Upay. Oke, Teh Upay boleh diceritain dulu nggak? Kan sebetulnya kalau ngomongin Indonesia mengajar kan kental kaitannya dengan pendidikan dan pedalaman. Nah, sejak kapan Teh Upay punya ketertarikan dengan dunia sosial pendidikan gitu-gitu Teh? Oke. Jadi sebenarnya itu udah lama ketertarikan awal munculnya ketertarikan itu sudah lama banget kan. Jadi dulu waktu aku SMP, SMP ya? ya SMP, Wow. masih SMP beranjak ke SMA, itu tuh ada satu ini agak islami ya, tapi kan aku nggak islami banget Ya aku gak, nggak apa gak ya. apa-apa lah, gak apa-apa. Ada satu hadis yang memang Wow. tuh kan Gak, keren banget. yang sampai sekarang tuh masih terngiang-ngiang di Hmm. kepalaku gitu Kang. Hadisnya khairun nas Anfa'uhum anfa'uhum linnas. linnas. Nah, itu kan sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya kan. Nah, itu sih dari situ kan aku masuk jurusan tuh IPS juga kan SMA-nya, terus sampai akhirnya aku masuk kuliah pun eh, jurusannya sosial gitu. Terus ya udah dari mulai SMA tuh aku udah mulai suka bikin kegiatan sosial sama teman-teman gitu, sampai akhirnya terfasilitasi di kuliah. Di kuliah aku ikut UKM-nya tuh UKM Satuan Bakti Sosial Mahasiswa lah gitu. Sama kayak anak yang di sini kesuka kebencanaan kayak gitu. Kemarin sempat kolaborasi sama CTA. Oh iya. Ya, ada SBSM itu. Di situ kan kita suka terjun ke bencana, terus juga kita suka ada bakti sosial dan lain-lain gitu. Di situ sih aku ngerasa ada satu sisi, ada ruang di hati aku tuh yang mulai terpenuhi kalau aku ikut kegiatan sosial gitu. Jadi rasanya tuh apa ya, selalu hangat gitu dan ada hal yang terpenuhi aja gitu kalau misalnya ada kegiatan kayak gitu tuh. Gitu sampai akhirnya di kuliah sambil nyelesain skripsi, aku masuk ke Pemuda Peduli. Oh, UPT di Pemuda Peduli. Pe, maaf mic-nya kurang deket kayaknya. Oh, kurang deket, oke. Atau mic-nya kedepanin boleh. Iya. Nah, terus jadi masuk ke Pemuda Peduli tuh pas masa-masa skripsi. Iya, masuk tuh di pertengahan tahun 2022. Nah, itu masuk Pemuda Peduli, terus alhamdulillah di Pemuda Peduli juga aku terfasilitasi untuk bikin program-program sosial, terus juga apalagi kan ini yayasan sosial ya Kang gitu. Terus ya udah merasa terfasilitasi dari Pemuda Peduli, lanjut ke sosial traveling. Oh iya di Sostref ya. Iya gitu, tapi sebelum ke Sostref kan aku sempat ada ikut CTA juga kan, ada kebencanaan kemarin di Cugenang gitu, jadi kepala dapur umum. Iya. UP itu yang dari malam ke pagi kerjanya ngaduk nasi ya. Iya bener. Sampai tidurnya dia pegang kayu gitu. Iya bener. Iya lagi ingat banget. Iya seru-seru. Berarti tuh kalau teman-teman, maaf nih masih single. Masih single ya, berarti buat cowok-cowok yang mau menempati hatinya UP harus ada aktivitas sosialnya dulu kan. Iya kan? Masuk ya. Dari SMP loh dorongan untuk merealisasikan hadis berarti ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat. Dan itu jadi pegangan berarti Pe. Dulu dengar dari siapa hadis itu sebenarnya? Dari guru sih. Guru ya. Biasa kan ada guru-guru agama yang ini kan, yang pas belajar gitu kan, adalah gitu ngenalin tentang hadis itu. Kok dari semua hadis yang dipelajari yang cuma inget yang itu aja gitu. Kan banyak ya hadisnya kan. Cuman dari semua yang dipelajari kayak An-Nazafatu minal iman masih ingat lah. Cuman yang terngiang yang itu. Iya. Dulu waktu pertama kali nyemplung bikin bakso yang gitu-gitu kan berarti di SMA tadi ya. Iya. Nah, susah nggak sih ngajakin orang kan rata-rata kalau saya aja pas zaman SMP SMA mungkin kan lebih sibuk ngurusin hobi, terus kan ngoprek-ngoprek motor dan lain-lain kan. Nah, dulu kenapa malah milih ke ranah sosial dan susah nggak sih ngajakin orang buat gerak di ranah sosial? Oke. Sebenarnya Kang
aku tuh menemukan teman-temanku nih nggak susah gitu untuk bergerak di ranah sosial. Ternyata sampai sekarang pun aku tuh menemukan uh, fakta bahwa pemuda-pemuda di Indonesia kita tuh mereka tuh senang berkegiatan sosial, senang beraktivitas sosial. Tapi mereka tuh bingung gitu gimana caranya, terus bingung gitu gimana celah masuk ke dunia sosial itu gitu. Nah akhirnya waktu itu kan biasa baksos masih seadanya kan waktu SMA, belum tahu apa-apa juga. Jadi kita cuman baksos ke mana? Ke panti asuhan gitu. Terus kalau enggak ya kita paling bagi-bagi di jalan gitu. Gitu aja sih waktu SMA itu. Cuman ternyata terpelajarinya setelah kuliah gitu. Kuliah. Ya. Karena masuk ke kampus apa berarti waktu itu? Poltek Esos. Poltek Esos Ya. yang kental juga Iya sosialnya. betul. Aku kebetulan jurusannya pekerjaan sosial. Oh, relate ya. Iya. Kenapa dulu ngambil pekerjaan sosial di Poltek Esos, Pe? Ya Allah. Kalau misalnya bilang jalan terakhir, ini jalan terakhir yang bawa keberkahan sih. Oke. Ya. Lebih smooth kan? Iya betul. Memang Allah takdirkan ya. Iya, Kan Allah mungkin pasti menggiring dengan berbagai hal akhirnya Iya. ke situ gitu Iya, ya. betul. Dan di Poltek Kesos terus Upe masuk ke pekerjaan sosial, terus semakin kenal dengan dunia sosial. Betul. Upe kenal dengan permasalahan di Indonesia yang berkaitan dengan sosial, pendidikan, ekonomi dan lain-lain. Dipelajari di situ. Iya, dipelajari di situ. Kira-kira apa Peh yang menurut Upe kayaknya ini nih Indonesia tuh kurangnya atau yang perlu diperbaikinya? Banyak sih Kak. Banyak ya, emang sih. Iya. Hampir semua aspek ya. Iya, hampir semua aspek banyak. Cuman karena aku sekarang banyaknya di pendidikan dan sosial, ya apalagi kemarin kan habis dari timur ya, ternyata memang ketimpangan sosial, terus ekonomi dan juga pendidikan kita yang di barat dan di timur tuh memang jomplang banget. Beda banget ya. Beda banget sampai apa ya? Kaget aja gitu, ternyata perbedaannya sebegininya ya gitu. Speechless lah Kang, maksudnya ngelihatnya gitu. Jadi aku juga bingung gitu, ini tuh sebenarnya strategi. Kalau misalnya ketimpangannya sebesar ini, bingung juga ini kita harus mulai bebenahi dari mana. Nah gitu, cuman ya namanya bebenah, kita kan nggak bisa sendiri ya Kang ya. Harus ada keterlibatan dari guru, kepala sekolah, terus juga perangkat daerah dan lain-lain gitu. Iya sih Itunya pasti. yang susah. Pasti Melibatkan semua orang untuk bergotong royong, membuat ekosistem pendidikan yang lebih baik sih, itu yang susah. Pasti sih ya. Karena kalau ngomongin ketimpangan pasti timpang kan dengan di Jawa ya. Tapi di Jawa aja masih kayak gini gitu kan kondisinya kan, apalagi di daerah timur ya. Betul. Nah, waktu itu sebelum Upe daftar ke Indonesia Mengajar, udah tahu atau udah gincer pengen ke daerah mana nggak? Udah punya bayangan nggak? Belum. Ya memang sih kemarin tuh sempat dikasih tahu kan, ternyata daerah yang akan ditempatin tuh penempatannya ada di Papua, di Teluk Wondama, terus di Sulawesi ada di Gorontalo, di Maluku ada di Kepulauan Aru, terus juga di Kalimantan ada di Seruyan, sama di Sumatera itu Tanjung Jabung Timur. Nah itu kan, tapi kita nggak bisa milih kan. Ya, saya aja baru dengar semua tuh nama daerahnya. Iya, gitu, cuma kita nggak bisa milih. Jadi benar-benar pas pelatihan tuh kita benar-benar dipupuk dan dilihat karakternya satu-satu, dan karakter kita ini tuh dicocokkan dengan daerah penempatan. Oh, sedalam itu ya. Sedalam itu keren banget. Keren sih, banget, emang. keren Iya, banget. Keren banget pelatihannya. Cita-cita ikut Indonesia Mengajar dari kapan, Pe? Cita-citanya sebenarnya awal mulanya itu kenal Indonesia Mengajar tuh dari kebencanaan. Jadi waktu itu kan ada longsor di Kabupaten Sumedang. Ya, ada longsor di Kabupaten Sumedang, terus aku sama teman-teman kesanalah jadi tim layanan dukungan psikososial. Nah, terus karena kita amatiran ya, tim-tim amatir gitu yang nebeng-nebeng. Jadi kita waktu itu ikut ke posko gabungan Unpad. Nah, di sana tuh mereka ada banyak anak-anak Mapala dan juga anak-anak kesejahteraan sosial yang memang nge-camp di sana lah gitu, nge-base camp di sana. Ada salah satu senior kesejahteraan sosial di Unpad itu dicerita kalau misalnya kita sharing kan, terus akhirnya dia cerita kalau dia pernah ikut Indonesia Mengajar dan begini. Wah seru tuh kan. Apakah habis ini kita ke sana? Itu di awal tahun Kang, terus akhir tahunnya aku daftar. Oh langsung di tahun yang sama. Di tahun yang sama, kalau nggak
nggak salah atau setahun kemudian ya. Pokoknya setelah aku lulus aku langsung daftar. Tapi nggak keterima. Oh sempat nggak keterima sempat nggak dulu. keterima. Kan akang tahu. Iya iya. Iya iya benar. Izin cuti Iya kan iya itu iya. kan Iya. saya sempat. Iya gitu deh Kang. Oh, sempat gagal dulu. Tapi sebelumnya berarti udah tahu bahwa Indonesia Mengajar tuh akan tadi programnya ke pelosok selama setahun berarti kan? Iya setahun. Dan emang mau Mau Kang. selama itu di daerah yang mungkin belum pernah Iya. dan nggak tahu kondisinya. Iya benar. Tapi seru Kang. Seru ya. Jadi tujuannya Indonesia Mengajar tuh buat apa sih Pe sebetulnya Pe? Sebenarnya tujuannya tuh ini sih merangkul semua pihak untuk sama-sama membuat atau menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih baik. Jadi gotong royong gitu, kita sama-sama untuk itu berperan gitu di pendidikan itu. Konteksnya memang pendidikan aja berarti ya, pendidikan. output yang intervensinya juga di pendidikan. Iya betul, pendidikan. Tadi kalau dengar proses seleksinya kan ketat berarti ya. Iya, Gimana awalnya? awalnya. Ya, ngapain dulu? Ada apa Iya, dulu? bener. Awalnya kita kan nih dulu daftar dulu nih. Daftarnya tuh kayak daftar di website itu online. Itu cukup banyak sih esai yang harus diisi. Nah itu kan saya kan tidak suka menulis ya kan. Jadi waktu awal tuh aku ngejoki gitu ke temen. Nah ini coba lihat tuh esainya bagus nggak? Udah kok, Pe, udah oke, kata dia bilang. Oke. Terus tapi nggak keterima yang awal. Nah terus akhirnya cobalah yang kedua. Yang selanjutnya aku coba lagi. Itu sebenarnya apa namanya di last minute mau penutupan Kang. Jadi kayak aduh ini kira-kira aku daftar nggak ya daripada nyesal nggak daftar kan. Akhirnya aku daftar dia hari terakhir jam 23.59. Aku mulai Last daftar minute ya banget last ya. minute banget. Terus udah gitu aku daftar, aku udah lengkapi semua esainya sampai selesai. Udah gitu nextnya beberapa minggu kemudian dapat pengumuman yang lolos direct assessment. Kalau nggak salah yang lolos direct assessment ini 200 orang. Dari total pendaftar? Kemarin aku dengernya tuh total pendaftarnya 4.800-an. Wow. Tuh pokoknya dari esai ini ke direct assessment 200 orangan. Selesai itu kita ada kayak FGD, kayak FGD online gitu. Nah dari FGD online ini kalaupun lolos itu kalau nggak salah 80 orang. FGD online, kalau FGD online yang udah lolos langsung ke tahap direct assessment. Direct assessmentnya langsung kita offline di Jakarta waktu itu. Jadi ada beberapa tempat sih, cuman waktu itu aku karena di Bandung kan jadi ke Jakarta. Yang deket ya. Itu dari direct assessment itu kita banyak tahapnya Kang. Ada wawancara, ada psikotes, ada apalagi ada audiensi gitu, kayak misalnya role play akan jadi bupati kah atau jadi dinas pendidikan. Terus aku yang mengajukan program sebagai pengajar muda gitu audiensi apa lagi ya, udah itu psikotesnya juga banyak kemarin, lumayan dari pagi sampai siang. Itu cukup menguras banyak emosi ya waktu itu, kayak kok nggak selesai gitu ya. Cuman alhamdulillah dari assessment itu beberapa minggu kemudian diumumkan lolos. Kalau lolos baru MCU ya, kalau lolos MCU, baru bisa lanjut, kalau enggak ya enggak. Alhamdulillah kemarin lulus. Alhamdulillah. Panjang ya. Panjang. Dan berarti tadi yang aku tangkep berarti kan ada 4.000 sekian orang pendaftar. Berarti kan ada 4.000 sekian orang yang punya punya minat untuk membantu berkontribusi kan. Betul. Berarti memang masih banyak orang baik sebetulnya kan di Indonesia. Jangan skeptis dulu teman-teman. Jangan dulu kabur. Jangan kabur. Masih Kabur. banyak di Indonesia. Kalau mau kabur ya di Indonesia lagi aja gitu. Ya. Kaburnya ke Papua aja kayak mau setahun. Boleh. Terus yang keduanya yang aku tangkap lagi berarti kan ini bukan sembarang program, karena tadi lihat proses seleksi aja seketat itu gitu kan. Berarti kan orang-orang pilihan yang akan ditugaskan untuk mengintervensi sebuah permasalahan. Pengen tahu emang inisiatornya atau sosok di balik Indonesia Mengajar ini tuh ada siapa sebetulnya? Oke. Jadi kilas baliknya kan dulu tuh ada salah satu founder kita, Pak Anies Baswedan. Jadi Pak Anies Baswedan ini tuh dulu tuh muncul dari keresahannya beliau, kan beliau kan suka ke daerah-daerah kan. Nah dari melihat kondisi pendidikan yang kurang baik di daerah-daerah yang cukup jauh dari kota gitu.
dari situ dia mulai muncul keresahan kan gimana caranya untuk mengatasi ini gitu. Nah, akhirnya muncul ide, beliau bersama teman-temannya muncul ide membuat Yayasan Gerakan Indonesia Mengajar. Nah, ide yang mereka punya itu nanti beliau jual. Jadi beliau jual ke investor-investor, menawarkan programnya gitu kan. Nah, dari situ jadi apa ya? Ada salah satu investor yang dia tertarik dengan idenya Pak Anies. Akhirnya waktu itu beliau didanai untuk membuat program ini gitu kan, untuk membuat Indonesia Mengajar. Beliau didanai dan mereka bisa bekerja kayak apa ya, memberikan space di kantornya beliau itu untuk Indonesia Mengajar gitu. Nah, mulai dari kantor yang tidak begitu besar, akhirnya Indonesia Mengajar tumbuh dan akhirnya program pengajar muda yang kemarin aku ikutin itu mulai disebar ke setiap daerah. Tapi kita tuh nggak cuma mengajar gitu, tidak hanya mengajar, tapi kita tuh menemukan. Jadi ada 3 tahap gitu: menemukan, menjejaringkan, dan menggerakkan. Jadi kita nggak hanya stuck di mengajar, tapi kita mengajak semua orang tuh ikut terlibat gitu. Terlibat, aktif, dan peduli terhadap pendidikan yang lebih baik di setiap daerahnya. Keren sih. Mas Anies. Terlepas apa ya, aktivitas politik dan lain-lain ya, kalau saya lihat dari pergerakannya kan ini kan jauh sebelum beliau terjun ke ranah politik berarti kan ya. Tahun berapa berarti Pak Indonesia Mengajar awal tuh? Awal itu mungkin awal mulai idenya tuh 2009. 2009 ya. Ya, 2009. Dan ini kan berangkat dari keresahan ya, yang pasti maksudnya kalau saya meyakini sih orang-orang yang gerak di ranah sosial dan basicnya dengan keresahan biasanya kan memang ada ketulusan dan itu akan jadi apa ya, jadi estafet kan. Ya, betul-betul. Mungkin ketulusan Pak Anies dengan teman-temannya dulu akan nyampe nih ke angkatan terakhir UPH misalnya sekarang kan, bahwa spirit membangunnya kan ada gitu ya. Benar. Terus apa namanya kan, kalau ngomongin problem kan kompleks ya. Terus dengan hadirnya program atau UPH ikutin di program Indonesia Mengajar ini, kira-kira masalahnya solve nggak di daerahnya dengan hadirnya UPH sebagai pengajar muda di sana? Oke. Maksudnya masalahnya solve gimana kan? Masalahnya selesai nggak dengan program Indonesia Mengajar mengirim UPH ke situ gitu? Oke, ya. Oke, dengan kompleksitas yang ada ya, masalahnya ada di setiap daerah itu sebenarnya kan aku programnya 1 tahun ya kan. 1 tahun itu sebenarnya nggak cukup. Yes. 1 tahun dengan 1 orang yang tinggal di satu desa yang mereka mungkin udah puluhan bahkan ratusan tahun tinggal di desa tersebut, dengan aku yang orang awam masuk dan ingin mengubah mindset mereka menjadi peduli pendidikan, itu kayaknya akan susah banget dan berat ya itu kan. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita lihat lagi tuh masyarakat ini sebenarnya mau diajak, cuman ya itu dia banyak kiat-kiat ya, cara-caranya tuh beda-beda gitu, karena kan karakteristik setiap daerahnya kan beda-beda gitu kan. Jadi ya nggak terselesaikan semuanya, tapi kita memang berupaya dari grassroots kan, jadi Dari bawah dari ya. bawah banget gitu. Mungkin itu dari pemahaman orang tuanya kah, yang sesimpel ini kan, kayak mungkin kalau di sini kan sekolah setiap hari itu wajar ya. Memang semestinya seharusnya seperti itu. Kalau anak-anakku ini karakteristik orang-orang gunung yang pendiam, tapi dan mata pencaharian itu ke hutan. Jadi kalau misalnya orang tuanya ke hutan, beliau tuh anak-anaknya tuh suka ikut ke hutan. Jadi dibanding sekolah, lebih banyak dia diem di hutan. Jadi misalnya 1 minggu di sekolah, minggu berikutnya dia pergi sama mamanya ke hutan. Waktu itu sampai 4 bulan dia baru keluar lagi. Ya Allah, 4 bulan dia diem di hutan. 4 bulan diem di hutan. Sudah gitu ada yang dia pergi lagi yang kemana? Ke desa yang sebelah mungkin ya. Terus karena akses jalan yang sulit, dia baru tiba lagi di kampungku itu selama 6 bulan atau 1 tahun. Gitu kan. Jadi dengan sesederhana anak-anak ke sekolah dengan setiap hari gitu, itu aja udah susah gitu. Iya. Jadi kebayang sih. ya gitu deh. Karena kan tadi kita kan mau ngerubah pola pikir, ngerubah sudut pandang yang sudah terbentuk
ratusan ribuan tahun gitu kan. Betul, betul. Kayaknya setahun pasti akan terasa sangat singkat gitu kan. Tapi itu penentuan daerahnya ini nggak sih? Misalnya tahun ini di daerah UP ada orangnya nih. Tahun depan tuh daerah yang sama akan diintervensi lagi atau beda? Ya, itu menyesuaikan Kang, menyesuaikan kebutuhan setiap daerahnya. Cuman memang kami tuh biasanya di setiap daerah tuh 3 sampai 5 tahun. 3 sampai 5 tahun. Jadi waktu aku di Teluk Pondama itu aku tahun ketiga. Oh, berarti ada yang sebelumnya udah Ada pernah yang ke situ. sebelumnya, Oh, iya. estafet berarti Iya, ya. estafet. Estafet. Jadi ada yang datang, ada yang pulang gitu. Tapi kebetulan kalau di Teluk Pondama ini kami ini terakhir. Jadi kita sebutnya pelari mungkin ya, pelari terakhir. Jadi angkatan ketiga ini tuh udah yang terakhir menutup pengajian Buddha di Teluk Pondama. Jadi tahun depan nggak akan ada lagi tuh yang main ke daerah ada itu. lagi, ya, mungkin akan ada di daerah yang lainnya Ya, Kak. bergeser ya. Bergeser. Ya. Ih, keren banget. Tapi kamu seneng ikut itu? Senang banget. Pasti sih. Senang bisa. Kalau lihat foto-fotonya kayak pengen, tapi kayaknya kalau setahun belum tentu mampu. Kembali ke proses tadi seleksi ya kan, berarti di 80 dari 4.000 sekian yang diambil kan. Apa ya, tips and triknya nih terakhir sebelum kita tutup sesi. Oke. Buat teman-teman yang mau ikutan Indonesia Mengajar, yang kira-kira UP lakukan biar lolos kayak gimana Oke, Pak? oke. Oh iya kan 80 itu tuh masih yang online. Masih online. Nah, pas direct assessment itu jadi 33 orang. Tuh, berarti 33 orang yang diambilnya. Iya. Iya gitu, 33 orang. Jadi tips and triknya adalah yang pertama restu orang tua kan. Restu orang tua. Restu orang tua sebenarnya ya waktu aku pertama ke daftar itu nggak Nggak izin. direstuin, Oh, nggak nggak direstuin direstuin. sama ibuku gitu. Jadi kan meraih restunya aja udah sulit gitu. Iya. Itu restu dulu, restu orang tua. Yang kedua kembali ke tujuan kita masing-masing. Sebenarnya apa sih yang dicari gitu? Lurusin dulu niat. Lurusin dulu niat sebenarnya kita ikut ini tuh untuk apa sih? Apakah memang keinginan dari dalam hati kita ingin berproses atau berkontribusi untuk pendidikan, atau memang punya hal-hal lain yang mungkin ada FOMO atau apa. Nah, itu dibersihin dulu tuh niatnya, dilurusin dulu niatnya. Kalau udah niat paling seleksi-seleksi yang lainnya itu bisa apa ya? Kayak misalnya ngisi esai, ngisi esainya diisi pakai metode SMART, misalnya gitu. STAR. STAR. Pakai metode STAR gitu. Terus kalau misalnya kita interview atau apa-apa itu jawab aja dengan jujur gitu, jangan ada ditambah-tambahin. Itu aja sih paling Kang, jadi diri sendiri. Jadi diri sendiri itu. Yang pertama berarti yang mau ikut IM teman-teman, yang pertama restu orang tua, ridhollahi fi ridho walidain. Ridho Allah itu ada pada ridho orang tua. Kalau orang tua nggak ridho, di seleksi pertama UP tidak direstui, gugur juga. Setelah direstui ternyata alhamdulillah. Yang kedua tadi luruskan niat. Iya. Karena emang kalau main di ranah sosial kan, karena biasanya ada aja dorongan, nih gua orang yang paling peduli nih, orang yang paling keren karena bervolunteer ya. Itu yang menggeser niat, bahaya tuh. Dan berarti secara tidak langsung dengan sistem yang ada di IM bisa membaca kan mana nih orang yang bener-bener mau membantu dengan yang pengen sekedar FOMO, pansos dan lain sebagainya. Sama yang ketiga tadi jadi diri sendiri ya. Betul, diri sendiri. Karena kalau kita berpura-pura jadi orang lain pakai topeng susah teman-teman. Susah. Kata-kata terakhir buat dunia pendidikan. Aduh, buat dunia pendidikan apa ya? Pesannya untuk semua orang yang ada di Indonesia, apa ya Kang? Apa ya? Kita tuh maksudnya untuk menjadi tumbuh berproses menjadi sekarang itu pasti kan gak luput dari pendidikan ya, pendidikan itu secara formal atau non formal. Jadi untuk teman-teman di luar sana kiranya ada kesempatan untuk berkontribusi terhadap pendidikan, silakan dicoba karena kesempatan ini tuh bisa membantu teman-teman kita yang sebenarnya kurang punya akses pendidikan yang bagus gitu. Jadi ambil kesempatan. Kalau kamu punya kesempatan untuk membantu di ranah pendidikan atau sosial atau apapun itu, selama itu niatnya baik, ambil kesempatan itu. Ambil kesempatan itu teman-teman. Terima kasih TUP. Ini luar biasa. Ini baru tahap awal. Nanti sesi 2 kita bedah nih. Selama di apa tadi nama tempatnya? Teluk Wondama. Teluk Teluk Wondama. Wondama. Nah, nanti kita ngobrol lagi lebih dalam tentang Teluk Wondama dan pengalaman-pengalaman TUP di sana di
sesi kedua ya. Terima kasih teman-teman udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.